Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anara quluba ibadihi muttaqin bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaan lima fis sudur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadiruna su'ada ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafhamu ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasak la tarakabunna tabaqan tabaq. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, khatib mengulang muqaddimah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, dengan izin rahmat dan fadilah yang Allah berikan, kita masih mampu bersimpuh dan hadir melaksanakan salat Jumat yang penuh berkah ini. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib juga mengulang pesan, marilah kita menguatkan dan mengusahakan dan memohon kepada Allah agar kita bisa mempertahankan ketakwaan. Bertakwa hanya kepada Allah yang kita siapkan sebagai bekal kita hari ini, besok, lusa, sampai yaumul jaza kemudian. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang kita rasakan, kita sudah berada di tahun 2025. Mungkin tidak semua orang di tahun 25 ini merasa bahagia, merasa sukses, merasa tercapai semua yang diharapkan. Ada kalanya di antara kita, bahkan di tahun baru ini, di bulan Januari ini, merasa menyesal. Mungkin menyesal target pekerjaan 2024 tidak tercapai. Mungkin menyesal keilmuan yang tidak tuntas. Mungkin merasa menyesal ada kesehatan atau sakit yang belum sembuh. Mungkin menyesal ada peran kita yang kurang baik terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Penyesalan merupakan satu hal yang lumrah, sebagai satu hal sunnatullah. Manusia normal, manusia yang memang punya rasa penyesalan. Karena penyesalan ini juga salah satu mekanisme diri atau regulasi diri ketika kita ingin bertobat. Kalau kita ingin bertobat, maka harus timbul rasa penyesalan, an-nadam. Harus timbul rasa bersalah bahwa memang kita banyak kekurangan di tahun yang telah lalu. Tetapi setelah menyesal, bagi seorang mukmin, dia tidak akan terus-terusan jatuh dalam penyesalannya. Ia tidak akan merasa sedih, terus berkesedihan terhadap sesuatu yang dilakukan dan tidak sesuai harapan dan keinginan. Dan bagi seorang mukmin, ia pun tidak akan takut dengan apa yang terjadi di tahun 2025 ini,
walaupun tantangannya lebih besar dari tahun sebelumnya. Tidak sedih dengan semua yang telah dilakukan walaupun banyak kekurangan, dan tidak takut dengan tantangan halangan rintangan yang mungkin akan lebih besar yang akan menghadapi kita. Itulah ciri khas seorang mukmin. Ciri khas seorang mukmin itu adalah dia teguh, pancu, konsisten, tidak bimbang, dan tidak goyang. Jadi kalau kita ditanya apakah kita termasuk orang mukmin yang sebenarnya, maka jawablah hari ini kita akan menjawab seperti apa. Karena di Al-Quran dikatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang bermukmin itu, orang-orang mukmin itu adalah siapa? Orang yang sebenar-benarnya mukmin itu adalah orang yang dia telah dan tetap beriman billahi wa rasulih. Dia tetap yakin kepada Allah, yakin kepada tuntunan Rasulullah. Tetapi di situ tidak titik. Tsumma lam yartabu. Ia tidak bimbang, ia tidak goyang, ia tetap konsisten. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian ia tetap berjihad dengan harta dan dirinya sesuai kemampuan tentunya. Maka disebutkan dalam ayat ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar. Karena hakikatnya kehidupan, Allah bersumpah dalam surat Al-Balad, dikatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah dengan cahaya merah di senja, di waktu senja. Wal laili wa ma wasaq. Dan Allah bersumpah dengan waktu malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq. Dan bersumpah Allah dengan bulan pertama. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti kalian semua, kata Allah, pasti manusia itu la tarkabunna tabaqan an tabaq, pasti akan menjalani tingkatan demi tingkatan kehidupan. Itu sebuah realitas yang harus kita akui dan harus kita terima. Masa kecil kita punya pengalaman sendiri, masa remaja, masa dewasa, masa orang tua, sampai jikapun Allah memberikan amanah sampai masa lansia, pasti la tarkabunna tabaqan an tabaq. Dan manusia dilahirkan tidak untuk senang-senang. Manusia dilahirkan tidak untuk asal senang dan diam diri. Tetapi manusia dilahirkan Allah bersifat progresif. Kalau ada orang lemah, malas, diam, tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, hanya menyesal dan diam, apalagi sampai bunuh diri, itu bukan manusia. Maka dikatakan dalam surat Al-Insyiqaq, dikatakan dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam susah payah. Ia diciptakan dalam keadaan berjuang. Jadi kalau hari ini cara kita susah payah mencari rezeki, memang itu tantangannya. Hari ini yang di antara kita susah sekali mencari ilmu, banyak tantangan. Memang itu hakikat manusia. Hari ini yang kita berjuang dengan penyakit diri, keluarga, anak, istri, misalkan belum mendapatkan kesembuhan. Memang itulah hakikat seorang manusia itu. Ia akan diciptakan dalam satu dimensi tantangan, ada dalam susah payah. Makanya Allah berikan solusi. Solusinya apa? Karena manusia diciptakan dalam bersusah payah, maka Allah berikan potensi baik lahir maupun batin, baik psikis maupun fisik. Maka disebutkan dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka
Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Akalnya Allah beri, fisiknya Allah beri, perasaannya Allah beri. Hanya saja, tsumma radadnahu asfala safilin. Kenapa jadi jatuh pada penyesalan? Kenapa jatuh pada suatu yang salah? Ya karena dia tidak mempertahankan imannya. Maka layak pada kesempatan ini, di tahun 2025 ini, kita harus mengangkat kembali bahwa kita adalah orang yang tegar, teguh. Bahwa kita yang siap berjuang, walaupun kita punya kelemahan, punya kekurangan. Karena hakikatnya Allah akan melihat orang itu dari proses cara ia hidup, bukan hanya hasil yang tiba-tiba datang. Sehingga dalam riwayat Muslim dikatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid du'im wa bi kulli khairin. Seorang mukmin yang kuat khairun, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Walaupun pada keduanya ada kebaikan. Allah cinta mukmin lemah, Allah cinta. Allah sayang orang lemah, Allah juga cinta. Tetapi Allah lebih mencintai buat orang yang berjuang sehingga ia kuat. Sehingga hadis itu tidak berhenti di situ. Wahris ala ma yanfa'u. Caranya, coba lihat. Kira-kira apa yang bermanfaat buat kita? Menolong sesama bermanfaat. Sholat bermanfaat. Berolahraga bermanfaat. Ngaji bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Ya sekarang teknisnya berjuanglah, jagalah. Harisun itu satu kemauan yang keras. Berusaha keraslah ala ma yanfa'u, terhadap semua yang akan memberi manfaat kepada kita. Mafhum mukhalafahnya, tinggalkan dengan sungguh-sungguh sesuatu yang memadaratkan kita. Wasta'in billah wala ta'jiz. Jangan lupa, mari kita memohon pertolongan kepada Allah dan jangan jadi orang yang lemah. Kalaupun memang di tahun 2024 banyak sekali kekurangan sampai hari ini menjadi sesuatu yang menakutkan diri kita, jangan menyalahkan diri sendiri. Karena hadis itu tidak berhenti di situ. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni kana kada wa kada, walakin kul tetapi katakanlah masya Allah. Kalaulah terjadi sesuatu yang sudah lewat kepada kita, satu musibah, satu kekurangan, satu kehilapan, satu kesalahan, baik besar maupun kecil, gak usah seandainya dahulu. Kalaulah masa itu tidak, jikalau gak usah seperti itu. Walakin kul masya Allah. Katakanlah semua. Walakin kul qadarullah. Semuanya itu sudah jadi takdir Allah. Qadarullah. Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena kalau kita berada dalam terus penyesalan, dikatakan lau inna yuftahul amala syaitan. Ketika penyesalan tidak kita sudahi, disitulah masuk amalan syaitan kepada kita. Itulah yang akan membuat kita celaka. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk mengangkat derajat kita, maka ketika Allah menyatakan tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Insya Allah kalau kita dalam keadaan yakin kepada Allah dan konsisten dalam amalan soleh, maka tidak akan